Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Pada kesempatan kali ini kita bertandang ke salah satu senior kita ya, yang udah lama malang melintang di dunia merpati ya. Terutama beliau lama di dunia balap, terus ketinggian ya. Ini dengan Bapak siapa Pak? Widyo Wahono. Widyo Wahono atau Dikenal yang dengan Pak Wahono. Bapak Wahono ya. Mungkin nanti kita panjang lebar tentang sejarah terus pengalaman beliau ya. Nanti ikutin liputan kita terus ya dari awal sampai akhir ya guys. Jangan kemana-mana ya. Sahabat Merpati, di samping saya udah bersama Bapak Wahono ya. Beliau adalah senior dari dunia Merpati ya. Oke, Pak, silahkan dijelaskan namanya siapa, alamatnya di mana? Oh ya, saya Pak Wahono. Alamat Jalan Kali Putih, nomor 45. Asli Purwokerto Wetan, Purwokerto. Saya main merpati itu, mengenal merpati waktu itu masih anak-anak, itu tahun 58. Umur saya sekitar 10 tahun. Tapi mulai piara itu tahun 62. Sampai sekarang itu saya dari tahun 62 itu nggak berhenti. Waktu itu saya mengenal merpati tinggi tomprangan. Saya sering dipakai untuk orang-orang jadi telik. Telik itu satu saksi dalam tomprangan. Burung turun di tanah itu kentongnya pas apa enggak. Itu tugasnya telik pada saat itu. Hingga saya main merpati, mulai saya beternak itu setelah kira-kira tahun 70-an. Wah, itu belum lahir saya Pak. Ya, tahun 70-an itu mulai beternak. Pada saat itu sudah mulai banyak burung tinggian ngetop-ngetop di Purwokerto, termasuk dari trio itu yang namanya lingsang geni, itu burung sangat top dan sangat mahal pada saat itu. Itu saya mulai belajar dan saya kenal sama bos-bos kelas atas. Pada saat itu saya mulai kenal dengan teman-teman merpati. Itu saya mulai ternak burung itu harus ras menurut saya. Jadi terah, iya, burung kalau kita ternak, kalau terahnya nggak jelas, untuk mencapai Suatu bagus, tujuan yang maksimal kelihatannya sangat sulit. Jadi dalam bidang beternak itu saya sudah mulai dari tahun 70, saya ternak sampai sekitar tahun 80-an ini merpati tinggi mulai menurun. Iya, mulai menurun, tapi merpati balap mulai meningkat. Mulai berkelihatan ya. 80-an akhirnya saya tahun 81 itu saya terjun di merpati balap. 81 mulai terjun di balap. Iya. Tapi pakai basic merpati tomprang atau pakai murni balap? Balap murni, itu burung balap tanganan. Pada saat itu saya belum kenal dengan pemain-pemain kelas atas, sehingga saya masih pakai burung-burung merpati balap kelas-kelas biasa. Tapi pada saat itu saya lomba di Tegal. Waktu itu lapangan di Mertoloyo itu sampai berapa kali saya mengikuti lomba di sana. Saya mulai mengenal dengan pemain-pemain balap kelas atas. Nah, pada saat itu saya pas di Magelang, lomba Magelang, saya kenal sama Cinsen. Ya, Cinsen itu yang punya Leonard zaman dulu. Leonard itu sudah sampai berapa kali. Itu dulu tahun 81 itu ada Leonard, burung namanya Leonard itu sudah ngetop pada saat itu. Oh, jadi sebelum Leonard yang booming kemarin itu sebenarnya udah ada nama burung Leonard. Iya, zaman dulu Leonard ngetop ya. Itu warnanya apa Pak kalau itu? Kelabu sama Kak? Iya, ada Leonard 3 kali, itu kelabu semua. Tapi pada saat di Magelang waktu itu pas Leonard itu kalah dengan burung Magelang. Pada saat finalnya itu, waktu itu ngetop, saya kenal burung Semarang yang namanya Passer. Itu Sakuntala,
naga bonar, itu burung-burung Semarang. Saya mulai kenal dengan apa? Bos-bos besar. Ya, orang-orang pemain-pemain nasional. Saya secara kebetulan dengan orang itu sebentar akrab, sehingga saya bisa dapat ras-ras bagus dari Jakarta, dari Iwan Makita. Itu tahun 81 saya sudah kenal sama Pak Koneng Makita. Makina ya. Iya, Makita. Main balap ya. Iya, dia main balap, dia punya burung top waktu itu namanya Putri Kuning kalau nggak salah. Waktu itu burung top di Tegal nasional itu ada Putri Kuning, ada Gajah Mada zaman dulu itu. Nah itu saya aktif main balap di Purwokerto itu masih jarang. Akhirnya Cincin akrab dengan saya sampai temannya itu yang namanya Pak San Badri dari Desa Sapuluh Madura itu sering ke rumah. Itu. Akhirnya saya luas hubungan kemana-mana hingga suatu saat saya bisa mulai silang-silang tinggi, saya silang balap. Tahun 89 mulai di Jakarta itu ramai sekali di Kelapa Gading. Terus di Pecenongan. Itu di Jakarta ramai burung tinggi. Saya mikir mulai silang-silang saya. Silang-silang itu pakai darah-darah ciung waktu itu. Karena pada saat itu kelihatannya darah ciung itu jalannya mau tinggi dan karakternya sangat bagus. Sehingga pada saat itu saya mulai silang-silang, burung saya mulai masuk ke Jakarta, tapi lewat teman saya kebanyakan, ramainya Kelapa Gading, terus Kemayoran, itu burung saya sudah mulai masuk ke sana, kepake istilahnya dari silang-silang. Siung itu murni darahan Merpati balap, murni. Balap, iya. Cuma jalur tinggi ya Pak? Iya, dia ada. Iya, kebanyakan serba bisa, tapi yang seringnya itu tinggi. Waktu itu teman saya itu dapat dari Semarang, itu dari Kobunhai. Dari Kobunhai Semarang. Terus saya dapat siung lagi itu dari Iwan Jakarta Makita. Iwan Makita. Nah, aku dapat burung dari Iwan Makita, dapat burung Kobunhai, terus tinggian saya silang-silang dengan burung ada burung dari Cilacap. Namanya? Itu yang dari Cilacap itu namanya Salju. Oh, Salju. Ya. Itu tahun 89. Nah, kalau salju itu sudah saya dapat waktu dulu itu saya masih pakai yang salju itu setelah tahun-tahun ke sini, mulai musim kolong itu. Oh, merpati. Iya, saya dapat salju dari Kolokwan Cilacap. Dari Lokwan Cilacap saya main dapat balap juga. Iya, karena waktu itu dia aktif main balap, waktu itu di Tunggul Wulung. Itu sekitar tahun 99 kalau nggak salah, 99 2000 dia aktif main balap sehingga burung tinggi itu sama dia nggak kepake, tak pakai saya. Nah itu tak pakai buat crossing belakangan buat merpati kolong itu yang akhirnya itu saya silang sama silangan burung Semarang sama burung Jakarta. Hasilnya gimana itu Bang? Itu saya crossing itu keluarnya banyak yang cocok gitu loh. Kebetulan buat dipakai sekarang maksudnya. Iya, ini kolong. kok saya kan gini loh. Karena saya nggak sempat main. Pada saat itu kan saya aktif di merpati balap. Ya. Jadi saya burung tinggi itu nggak kepikir, tapi karena saya hobi, saya tetap ternak. Burung ini terjual murah-murah. Ke teman dari dulu itu saya modelnya gitu. Nanti kalau kelihatan bagus kadang tertebus lagi terjual ke teman gitu. Kadang-kadang gitu. Nah ini dari burung ini kok malah belakangan ditebus lagi itu sudah nggak ada. Laku katanya dia bisa jual lebih mahal daripada saya nebus kembali gitu loh. Iya, paham. Iya, jadi akhirnya ini burung kok di luar kelihatannya bagus, tapi kan
mereka nggak tahu kalau burung itu yang ternak saya itu nggak tahu. Ya namanya dia yang jual di burung dia. Tapi sebenarnya di rumah Pak Wahono itu sebenarnya pakai cincin nggak Pak kalau ternak Pak? Dulu saya pakai cincin. Dari tahun pertama-tama. Ya, waktu tahun 90-an itu saya kan ikut bos saya, toko Mas Naga. Sehingga ya bukan Gombong. Toko Mas Naga Gombong, otomatis saya ngikuti dia, gelang dari dia. Walaupun semua hasil untuk saya pakai gelangnya dia, pada saat itu saya burungnya pakai gelang naga. Terus bosnya meninggal, burung saya pakai gelang eksput, maksudnya kali putih. Gitu. Nah, karena burung saya mulai meningkat agak pekan di Purwokerto, itu banyak gelang palsu. Kali putih. Iya, eksput itu ada yang niru, cuma warnanya beda. Tahun berapa itu Bang? Itu sekitar tahun 94. Setelah bos saya meninggal, bos saya meninggal 93. Itu 94, 95 itu banyak pemalsuan. Jadi akhirnya gelang ganti lagi. Pakai nama Kensi. Kensi ya, anak saya yang kasih nama ini aja. Tapi kelihatannya pakai nama itu saya nggak cocok gitu loh. Ngaruh juga terhadap burung gitu. Ya, nggak tahu gimana. Kelihatannya kok kurang pas. Nah, ini kemarin ini anak saya ngomong nanti sementara ini saya kan belakangan ikut di tim Purnama. Ya. Jadi belum saya sebagian yang pakai gelang itu terpasangi gelang Purnama. Tahun? Itu dari pakai gelang Purnama itu saya ikut Purnama kan dari tahun 2003. Saya ikut Purnama itu dari 2003 sampai kemarin ini ya, sampai sekarang burung saya itu silangan antara burung Semarang, burung Jakarta, sama burung Purnama. Tapi Purnama itu burungnya juga kebanyakan burung dari Jakarta sama dari Bandung. Oke. Ya. Tahan dulu Pak Wono, bincang-bincangnya nanti dulu ya, biar kawan-kawan penasaran ya. Jangan lupa ya, ikutin terus obrolan kita ya. Jangan kemana-mana ya, biar nggak gagal paham ya.